Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garu-Garu Jakarta. Jadi kali ini pembahasannya bukan tentang tutorial peralatan-peralatan atau apapun itu. Jadi kita di sini membahas masalah bagaimana menjadi YouTuber pemula gitu. Kenapa saya membahas ini? Karena ada beberapa juga pertanyaan terkait alat-alat yang saya pakai. Bahwasanya alat-alat yang saya pakai juga ini hanya sekedar handphone. Ini kamera handphone saya nih, dan hanya sekedar mic clip on seperti itu. Dan menjadi sebenarnya salah satu tujuan utama orang-orang adalah membuat YouTube itu karena memang apa yang mereka rekam itu menjadi arsip ya, jadi tidak menyimpan di memori handphone atau memori yang lainnya gitu yang menggunakan banyak storage. Jadi untuk menyimpan suatu hal yang berkaitan dengan video ataupun gambar di YouTube itu jadi lebih efisien gitu. Nah oke. Agak sedikit panjang sedikit kita untuk membahas masalah untuk bagaimana menjadi YouTuber pemula. Jadi saya udah meringkas ada beberapa tips and trick. Jadi jangan di skip, tonton sampai habis teman-teman supaya tahu satu persatu triknya bagaimana. Jadi yang pertama adalah kita langsung ke poinnya, yaitu teman-teman sudah pasti punya akun. Mungkin yang belum punya akun Gmail ya teman-teman bisa buat akunnya aja. Karena rata-rata orang yang punya handphone tuh udah pasti mempunyai akun Gmail ya untuk saat sekarang ini gitu. Dan yang kedua adalah di sini menentukan tema konten teman-teman. Jadi konten apa yang cocok buat teman-teman bahas itu. Contohnya adalah kalau seperti saya ini konten-konten yang berkaitan dengan tutorial. Jadi teman-teman mungkin ada yang konten gaming atau konten masak, konten hijab, konten styling atau apapun itu kita fokuskan ke situ. Jadi jangan ngacak teman-teman. Jadi kita fokuskan agar penontonnya juga setia dengan channel kita itu gitu. Jadi pembahasan kita hanya mendasar aja dulu ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah di sini adalah siapkan peralatan. Jadi nggak perlu mahal untuk kita merekam ataupun mengambil suara seperti ini. Ini mic-nya murah kok teman-teman, ini cuma 5.000 nih kalau teman-teman beli itu di e-commerce gitu. Atau di toko-toko handphone ada sepertinya. Nah, peralatan itu jadi tidak menjadi suatu masalah. Yang penting dia bisa merekam video, itu aja teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman yang tidak mempunyai, saya nggak punya laptop bang, atau saya nggak punya kamera DSLR atau apapun itu yang canggih gitu, ya saya juga hanya menggunakan handphone aja gitu teman-teman. Jadi gimana caranya kita mengambil angle yang bagus dan edit suara supaya penonton kita atau subscriber kita itu bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan. Seperti itu teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, poin yang keempat adalah membuat video. Jadi membuat video itu kesimpulan adalah bagaimana caranya teman-teman itu ngambil angle yang bagus. Misal konten yang sebelumnya itu saya misalkan solder menyolder yang berkaitan dengan barang-barang kecil. Sebisa mungkin kita jangan zoom. Kita membicarakan teknis dulu ya. Kita jangan zoom sampai dekat karena itu akan ngeblur dan orang tuh tidak akan bisa ngelihat secara detail gitu. Ya kalaupun teman-teman punya kamera mikro itu lebih bagus lagi. Jadi tidak ada masalah dengan itu, karena di sini saya membicarakan masalah peralatan yang sederhana seperti handphone. Jadi kalau misalkan contoh misalkan
misalkan korek, kita akan membuka apa sih namanya, kriketnya ya. Nah, kita jangan zoom dari jauh nih teman-teman. Alangkah baiknya handphonenya justru kita deketin, jadi gambarnya juga tidak pecah gitu. Itu salah satu teknisnya, sederhananya seperti itu. Masalah tentang teknik pembuatan videonya, dan sebisa mungkin resolusinya juga high atau tinggi supaya teman-teman yang nonton itu tidak, ya pokoknya intinya enak dilihat gitu. Ketika kualitas gambarnya bagus ya, orang-orang juga tidak bosan nonton video kita. Nah itu. Lalu selanjutnya adalah di sini kita harus memanfaatkan media sosial juga nih teman-teman, apalagi untuk yang baru. Kenapa kita harus memanfaatkan media sosial? Karena itu adalah ketika otomatis video kita belum ada yang nonton dong di YouTube, meskipun adalah 1 atau sampai 10 orang mungkin ada yang nonton, karena itu pengalaman saya sendiri gitu. Ya udah, kita memanfaatkan media sosial untuk kita share ke teman-teman kita yang lainnya. Nggak menutup kemungkinan mereka juga saling share untuk video akun YouTube yang kita buat. Itu teman-teman, fungsinya sosial media. Jadi jangan ragu juga untuk kita share gitu. Nggak perlu malu untuk nge-share akun YouTube kita gitu teman-teman. Nah itu ada untuk masalah sosial media. Lalu selanjutnya adalah memaksimalkan jumlah subscriber. Nah, memaksimalkan jumlah subscriber itu, kalau pribadi saya, ketika video kita bagus, mungkin ini kemungkinan ya, ini menurut saya pribadi. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain silakan. Jumlah subscriber itu bakal nambah dengan sendirinya, asalkan konten yang kita bikin itu bagus. Dan yang penting kita uploadnya konsisten teman-teman. Jadi kita pengen seminggu nih 2 kali nih atau 3 kali gitu. Ya udah, kita konsisten. Misalkan hari Selasa sama hari Jumat. Ya udah, hari lain itu kita mempersiapkan konten. Ya udah, kita uploadnya hari Selasa dan hari Jumat, ataupun hari-hari yang lain. Yang penting kita konsisten dengan hari itu, dan jam-jamnya juga harus konsisten. Karena teman-teman yang nonton itu rata-rata mereka juga ada beberapa persen yang nungguin biasanya. Kayaknya channel si A nih hari ini kayaknya upload deh, jam segini kayaknya upload. Nah itu adalah tingkat konsistensi kita untuk upload video. Jadi otomatis nanti jumlah subscriber juga akan naik teman-teman. Nah itu sederhananya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ya sebenarnya ini maksimalkan jumlah subscriber juga udah pembahasan yang mewakili yang terakhir ya, karena yang terakhir itu adalah terkait dengan konsistensi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pemula, nah ini tips dari saya. Ketika kita ingin membangun channel, usahakan kita cari tahu dulu nih trendingnya apa gitu yang ada di Indonesia khususnya. Misalnya jangan sampai nanti kita sudah membuat ternyata nih di Indonesia udah nggak trending, udah ketinggalan zaman. Nah sebelum kita membuat channel YouTube baru, alangkah baiknya kita cari trendingnya dulu. Mungkin untuk tahun 2021 ini trendingnya masih seperti yang 2020 kemarin ya, terkait dengan style, how to lah, do it yourself kayak gitu. Karena ya yang saya tahu, karena memang konten saya adalah konten-konten tutor biasanya gitu. Jadi kayak konten-konten game itu kebanyakan juga game petualangan offline yang sangat banyak dicari sama khususnya di Indonesia. Ya itu aja. Jadi kita cari tahu dulu trendingnya apa, kita riset apa yang rata-rata penonton cari dari konten yang akan kita buat. Itu aja teman-teman, sederhananya.
Ya udah, jadi itu aja konten dari saya hari ini. Jadi gimana cara menjadi YouTuber pemula, dan semoga teman-teman juga sukses, dan salam sehat dari saya dari Gado-Gado Jakarta. Next, mungkin jika ada pertanyaan di komentar di bawah aja, dan jangan lupa subscribe untuk berlangganan channel saya supaya nggak ketinggalan nih. Setelah ini mungkin saya akan membahas masalah editor atau peralatan yang akan saya gunakan dengan sederhana. Jadi jangan lupa tonton terus Gado-Gado Jakarta. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.